Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan bahwa mulai hari ini, ke depannya, Ibulah yang akan mengajar dan mengisi psikologi kalian untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, kita mulai materi hari ini itu tentang Asmaul Husna ya. Kita mulai kembali dengan Asmaul Husna, meneladani sifat-sifat Allah dengan Asmaul Husna. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui indikator pembelajaran kita. Yang pertama, meneliti secara lebih mendalam pemahaman Asmaul Husna, Quran Surah Al-A'raf ayat 180, Quran Surah Al-Infitar, Quran Surah Al-An'am ayat 82, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Quran Surah Ali Imran ayat 9, Quran Surah Al-An'am ayat 115, dan Quran Surat Al-Hadid ayat 3 tentang Asmaul Husna dengan menggunakan IT. Nah, ini nanti bisa kalian buka ya Al-Qur'an secara langsung. Kemudian menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Nah, ini mewakili ya, tetapi tetap saja kita menghafalkan Asmaul Husna itu sebanyak 99 ya. Nah, kemudian menjelaskan makna isi Asmaul Husna, Quran Surah Al-A'raf ayat 180, Quran Surah Al-Infitar ayat 6, Quran Surah Al-An'am ayat 82, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Quran Surah Ali Imran ayat 9, Quran Surah Al-An'am ayat 115, dan Quran Surah Al-Hadid ayat 3 tentang Asmaul Husna dengan menggunakan IT. Kemudian mendemonstrasikan hafalan Asmaul Husna dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan secara baik dan benar. Ini nanti kalian hafalkan dan disetor ke WA Ibu ya. Kemudian menyajikan hubungan makna-makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Kemudian menampilkan contoh perilaku berdasarkan Asmaul Husna itu sendiri ya, sebagaimana dasar dalam menerapkan Asmaul Husna melalui persentase, demonstrasi, dan bersimulasi dalam bentuk PowerPoint, video, atau CD pembelajaran. Pengertian Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama, dan husna berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna itu adalah yang dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik, lagi indah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu yang dinamakan dengan iman ya. Iman itu, kita mau belajar Asmaul Husna ini ialah tujuannya beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu iman. Iman itu adalah percaya. Ya, itu secara bahasa. Nah, secara istilahnya, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi harus ada 3 indikator ini baru dikatakan seseorang itu beriman, ya. Dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, dalil tentang Asmaul Husna itu sendiri, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yuzhidun fi asma'ihi
sayuzzauna ma kanu ya'malun, yang mana artinya dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Kemudian apa yang harus dilakukan sebagai wujud peneladanan terhadap Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna, yaitu sebagai berikut: meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik seluruh makhluk. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik nama-nama yang agung dan indah. Berusaha untuk membiasakan hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Mempergunakan dan menjaga karunia Allah dengan sebaik-baiknya. Membantu teman atau saudara yang membutuhkan dan dengan materi ataupun non-materi. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh agar mampu memberi jalan keluar dan petunjuk. Menebarkan salam yang berisi doa keselamatan bagi mereka yang mendengar atau menerimanya. Membiasakan diri menjadi pemaaf terhadap kesalahan dan terhadap kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Nah, fungsi atau mempelajari Asmaul Husna ini itu menambah keyakinan, ya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya dan membuat kita sekarang ini masih hidup sampai sekarang, jadi kita harus bisa meyakini dan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi kita beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian menambah ketaatan kita. Jadi dengan kita mengetahui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kita akan meyakini dan semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah ketaatan kita dengan beriman kepada Allah dapat menjadikan acuan untuk taat menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu ada, kita sudah mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi fungsinya menenteramkan hati kita. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membuat hati mereka tentram karenanya. Nah, kemudian apalagi fungsinya itu dapat menyelamatkan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, fungsinya yang juga dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna ini, dalam kita akan menyelamatkan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Kenapa bisa begitu? Karena dengan kita beriman kepada Allah, kita akan menjadikan segala sesuatunya itu, apapun yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, tidak takut untuk melakukan hal-hal yang maksiat, kemudian akan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena untuk keselamatan dunia dan akhirat itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kita melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian apalagi fungsinya, yaitu mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, jika kita sudah beriman kepada Allah, maka hati akan menjadi tentram, hidup pastinya akan menjadi bahagia dan permasalahan menjadi lebih mudah diselesaikan karena Allah akan membantu kita. Nah, ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan menyerahkan segala urusan kita, segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berusaha
untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Setelah kita maksimal dalam berusaha, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha Penentu, Maha berkehendak, maka kita akan bertawakal kepada Allah atas apa yang telah kita ikhtiarkan. Nah, jadi ketika kita sudah berikhtiar, sudah bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membantu kita. Jadi akan mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup kita juga. Nah, kemudian di sini ada Asmaul Husna sebanyak 99. Kalian menghafalkannya, disetor, boleh secara bertahap, tetapi targetnya itu kalian memang harus hafal, ya, harus menghafalkannya. Nah, untuk mengkaji dan mengetahui sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna, untuk menumbuhkan dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang muslim perlu mengetahui dan mengkaji sifat-sifat Allah serta Asmaul Husnanya. Allah memiliki segala kesempurnaan baik dari segi zat maupun perbuatannya. Jadi Allah itu maha sempurna. Ya, jika sifat-sifat Allah jika kita pada materi ini mengimani Allah, beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, di samping itu juga kita juga harus mengimani Allah dengan sifat-sifatnya yang 20. Tetapi pada materi ini kita tidak membahas tentang sifat-sifat Allah yang 20 tersebut, ya. Nah, ada beberapa tanda-tanda penghayatan iman kepada Allah ini. Ya, ada banyak contoh orang-orang yang sudah menerapkan bagaimana cara dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa contoh yang di sini bisa Ibu sebutkan, yaitu jika sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lakukan, kita aplikasikan, yaitu yang pertama itu kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita akan mematuhi segala perintah Allah, yaitu contohnya mendirikan sholat, kemudian bersedekah, menafkahkan sebahagian rezeki kita kepada orang yang lebih membutuhkan, ya. Kemudian beriman kita kepada Allah itu menafkahkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan itu bukan menunggu kita kaya, tetapi dengan kita banyak bersedekah maka kita akan kaya, maka rezeki kita akan lebih lapang, bukan berarti lebih makin sempit, tidak. Kita itu dengan bersedekah maka rezeki kita akan bertambah. Jadi jangan takut untuk bersedekah walaupun sedikit, tetapi ikhlas. Lebih baik lagi banyak dan ikhlas. Kemudian selalu berbuat kebaikan. Itu contoh juga orang yang sudah menerapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu menahan amarah, ya. Itu juga contohnya. Kemudian mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, untuk minta maaf dan memaafkan, ya, meminta maaf itu mudah, tetapi memaafkan itu sulit, kata-kata orang. Tetapi tidak, orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mudah memaafkan orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri itu bersifat maha pemaaf, apalagi kita sebagai hamba yang banyak kesalahan. Nah, kemudian melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah,
dari segi perilaku kita, dari segi ucapan kita. Nah, kita menunjukkan bahwa kita telah menjadi orang yang mengikuti perintah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dari segala hal. Dan kemudian tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan kemudian bisa juga contohnya itu mempercayai rukun iman, ya, itu juga contoh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam rukun iman itu bahagian nomor satunya itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita akhiri, kita bisa simpulkan apa itu manfaat atau hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya melalui informasi ayat manusia telah diciptakan Allah lebih sempurna dibandingkan makhluk lainnya, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa, dan kita sudah ketahui bahwa manusia itu lebih sempurna dari makhluk yang lain, di mana manusia itu diberi akal dan diberi juga nafsu, sedangkan malaikat itu hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Bagaimana berbuat untuk jahat, bagaimana untuk melanggar, karena tidak ada nafsu, ya. Kemudian sedangkan binatang itu hanya diberi nafsu, tidak diberi akal. Makanya jika manusia itu baik dan sudah melakukan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sudah taat dan beriman kepada Allah, maka manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Tetapi jika sebaliknya, manusia itu akan lebih hina dari binatang, karena memang ya namanya juga manusia sudah sempurna, sedangkan binatang tidak sempurna, masa lebih parah? Masa tidak bisa berpikir, kan gitu? Afala tatafakkarun, itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Nah, kemudian apalagi hikmahnya, hikmahnya itu bertujuan agar manusia menyembah atau mengabdi kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama. Ya, dalam hal ini terkandung dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, ini bisa kalian lihat nanti langsung di dalam Al-Quran, ya. Baik. Sampai di sini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada ingin berdiskusi, ada pertanyaan, boleh kita menyediakan di ruang diskusi, room diskusi di psikologi, ya. Boleh langsung di WA, tetapi jangan WA pribadi. WA-nya WA grup, ya. Tapi lebih baiknya itu di psikologi kalian bertanya apa yang ingin didiskusikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi